إلى حضرة شيخنا أبي البنتني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قوله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah alladzi hadana kang wis nuduhake sapa Allah ing kita lihada maring ikilah amal ayat ta'lif aidallana tegese wis nuduhake sapa Allah ing kita lihadal amali maring ikilah amal wa ma kunna lan ora ana sapa kita ora ana iku linahtadiyah drapun oleh pituduh sapa kita laula an hadana lamun toh ora ana utawi yen to paring pituduh ing kita iku maujud sapa Allahu Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada muallif, kalau ini Syekh Zainuddin Al-Malibar karena matan Qurratul Ain, yang telah menunjukkan segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan memberikan hidayah untuk sampai kepada perbuatan ini, yakni menganggit kitab atau mengarang kitab. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tidaklah kita mendapat hidayah Allah kecuali Allah lah yang menghendaki untuk memberikan hidayah kepada kita. Wa hadhil jumlatu utawi ikilah jumlah ai laula an hadanallah iku al jumlatu jumlah musta'nafatun kang ngawiti obat jumlah laula an hadanallah musta'nafa au halun utawa jumlah kang dadi hal lakinnaha tapi nesak temene jumlah iku fi makna ta'lili tetep ing dalem makna yaiku gawe alasan. Jumlah laula an hadanallah itu adalah jumlah musta'nafah atau jumlah ibtidaiyah yang mengawali kalam atau juga bisa dijadikan sebagai hal. Jadi laula an hadanallah hale lamun ora ono utawi yento paring pituduh ing kita iku maujud sapa Allahu Allah. Jadi kayak gitu. Perbedaannya di mana? Kalau jumlah musta'nafah itu tidak memiliki mahal pada i'rab. Al jumlah al ibtidaiyah la mahalla laha minal i'rab. Tapi kalau jumlah hal, jumlah in waqa halan wa maf'ulan khabar mudhafan au jawab syartin mu'tabar, itu jumlah yang menjadi hal atau menempati mahal hal, maka dia punya mahal di i'rabnya. Mahalnya ikut hal, berarti mahalnya nasab. Wa ma utawi ma iku nafiyatun ma nafiyah wa kana lan wa kana utawi kana lafal kana itu iku fi'lun fi'il naqisun kang naqis apa fi'il wana utawi dhamirna iku ismuha isime kana wa khabaruha utawi khabare kana iku mahdzufun den buang muta'alliqun kang persambungan apa khabaru kana persambungan lilamil juhudi maring lam juhud
az-zaidati kang zaidah utawa tambahan apa lam juhud. Saya jelaskan dalam ma kunna linahtadiya itu ma di situ adalah makna nafiyah yang menunjukkan makna negatif, dan kunna di situ ada fiil kana. Kana itu fiil nakis, artinya kana yang membutuhkan khabar, bukan kana tam. Kemudian domirna yang berada pada kunna itu adalah isimnya kana, dan khobarnya kana itu dibuang dan disambungkan atau masih berhubungan dengan lam juhud, muta'alliqun lilamil juhud az-zaidah yang ditambahkan. Karena lam juhud di situ sebagai korenah adanya khobar kana yang terbuang. Pengkira-kiraannya seperti apa? Ai ma kunna muradan hidayatuna. Pengkira-kiraannya seperti itu. Kalau makna Jawanya ma kunna ora ono sapa kita, ora ono iku muradan wong kang den karepake sapa kita apa? Wong kang den karepake apa? Hidayatuna oleh pituduh sapa kita. Hidayatuna sebagai makmul dari khobarnya kana. Makanya ini diurutkan. Tidak boleh ketika khobarnya kana punya makmul, dia tidak boleh mendahului atas isimnya kana. Wa an hadanallah utawi jumlah an hadanallah iku mubtadaun dadi mubtada, wal khabaru utawi khabare mubtada yang mana? Yang an hadanallah ini iku mahdzufun dan buang wujuban kelawan wajib. Wa jawabu laula utawi jawab syarat laula iku mahdzufun dan buang dalla nuduake alaihi ingatase jawab laula mahdzuf apa qauluhu ta'ala, apa qauluhu dawe Allah surat Al-A'raf ayat 43, wa ma kunna linahtadiyah, ma kunna linahtadiyah ora ono sapa kita iku linahtadiyah drapun oleh pituduh sapa kita, ai laula hidayatullahi maujudatun mahtadaina, laula hidayatullahi lamun toh ora ono utawi hidayah Allah iku maujudatun maujud mahtadaina mongko ora oleh pituduh sapa kita. Jawab dari laula itu dibuang, jawabul laula mahdzufun, kemudian ditunjukkan atau kemudian ditunjukkan oleh dawuh ma kunna linahtadiyah, oleh peredaksian ma kunna linahtadiyah, itu menempati jawab dari laula, ai laula hidayatullahi mawjudatun mahtadaina. Karena ini termasuk bab laula imtinaiyah. Kalau dalam alfiyah laula walau ma yalzamanil ibtida idzam tina'an biwujudin uqida. Ini sudah termasuk masuk syarat dari laula imtinaiyah. Jadi wujudu syarti wujudan mutlaqo. Karena ketika Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kita, maka kita tidak dikasih hidayah. Artinya jalan satu-satunya untuk kita mendapat hidayah itu hanya Allah lah yang bisa memberikan kepada kita. Tanpa Allah memberikan, maka tidak akan ada hidayah pada diri kita. Kemudian khobar dari laula imtinaiyah itu wajib untuk dibuang. Walhamdu, lanjut, walhamdu utawi lafal alhamdu atau makna alhamdu alladhiyu kang bangsa lafat apa alhamdu
lughatan saking arah lughate iku as-sana'u ngalem bagus bi alatin nutqi kelawan lisan alatin nutqi yo lisan li ajli jamili krono milang bagus al ikhtiyari kang bangsa ikhtiyari opo ajli jamil haqiqatan saking arah haqiqate au hukman utawa saking arah hukume ma'a qusdi ta'zimi sartane nejo ing ngegungake zahiran ing dalem zahire wa batinan lan ing dalem batine sawa ungkana padha uga ana apa alhamdu ana iku fi muqabalati ni'matin ing dalem bandingi nikmat amlah utawa ora muqabalatin ni'matin. Alhamdu al-lafdhiyu secara bahasa itu adalah memuja dan memuji menggunakan lisan secara indah li ajli jamil, kemudian al-ikhtiyari, dan di situ tanpa adanya paksaan atau dengan kesadaran penuh, baik haqiqatan au hukman, baik diucapkan secara hakikat atau hanya secara hukum saja. Ma'a qusdi ta'zim, besertaan kesengajaan untuk mengagungkan dari sisi zahir dan batin. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amlah, baik terwujudnya sebuah nikmat atau tidak. Secara kesadaran penuh atau al-ikhtiyari yang dimaksud tidak ada sedikit pun keterpaksaan dalam hati kita atau bentuk sebuah sesuatu atau keadaan di mana kita tidak sadar spontan memuji. Contohnya ketika kita melihat mutiara yang bagus, maka kadang kita spontan itu kagum. Nah itu namanya bukan hamd, secara lafziah itu bukan. Itu dinamakan madhan kalau dalam bahasa Arab, hanya sebatas kekaguman. Secara tidak langsung kita kayak terpaksa, spontan, refleks kayak gitu. Lah kemudian diucapkan hakikat jelas alhamdulillah ataupun hukman. Atau hukman yang di sini yang dimaksud adalah secara tidak langsung rangkaian-rangkaian zikir yang menjadi pemicu atau dorongan untuk seraya kita beralhamdulillah kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan hukman di dalam hati kita, dorongan secara tidak langsung mendorong kita untuk melakukan ucapan alhamdulillah besertaan untuk qasdu ta'zim, baik terwujudnya sebuah nikmat atau tidak. Contoh yang terwujudnya nikmat, seandainya ada orang yang memuliakan kamu, maka kamu pun sebaliknya mengatakan kepada orang itu dia juga orang yang mulia. Nah, ada nikmat di situ, yakni kamu dimuliakan dulu, kemudian kamu pun memuliakan yang lain. Disitulah yang dimaksud muqabalatun ni'mat atau tidak. Tidak pun seperti kamu melihat seseorang yang sedang sholat, sholatnya itu sempurna, bagus, kamu mengatakan kepada dia bahwa dia orang yang soleh. Nah itu yang dinamakan secara tidak langsung untuk memuji kepada Allah, namun tidak disertai atau tidak terwujudnya sebuah nikmat. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dan kekurangan atau pemahaman yang masih banyak yang rancu. Saya ngambil keterangan dari kitab Tuhfatul Murid. Silakan dibuka kembali Tuhfatul Muridnya untuk menambah pemahaman. Ilahuna
wallahu a'lamu bissawab.